Hizbullah serang Israel bela Hamas, bagaimana Kristen Maronite? Bambang Norsena Angjat bicara. Shalom sahabat gereja YouTube, tayangan kali ini saya bagikan video bagaimana penjelasan dari salah satu apologetikan dan sejarawan, Pak Bambang Norsena berbicaranya objektif, historis, jelas dasar atau sumbernya, adil, tidak ada unsur menyalahkan atau membela salah satu kelompok dan bijak, senantiasa, selamat, sehat, sejahtera, panjang umur, lebih bermanfaat, demi pencerahan bangsa. Pak Bambang menjawab pertanyaan yang masuk ke redaksi kami tentang Hizbullah dan Maronite. Dengan penjelasan Pak Bambang dalam tayangan ini diharapkan sahabat gereja YouTube bisa lebih memahami apa dan siapa Hizbullah dan Kristen Maronite. Sehingga dalam menyikapi pertempuran Israel versus Hamas kita semua bisa lebih bijak dan berimbang. Salam damai bagi kita semua. Silahkan sahabat gereja YouTube share link video. Berikan komentar yang mendidik dan beradab. Berikan apresiasi DG mengklik tombol like dan subscribe bagi yang belum Terima kasih. Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum, Swastiastu, Rahayu, Salam Kebajikan. Setelah 3 minggu perang berlangsung antara Israel dan Hamas, sejak serangan Hamas pertama tanggal 7 Oktober, kini kita sudah memasuki kira-kira hari ke-25. Eskalasi konflik semakin meluas ketika Israel melancarkan serangan darat untuk memburu para milisi Hamas yang menjadikan rumah-rumah penduduk, bahkan rumah sakit, menjadi tempat persembunyian kelompok milisi. Bahkan disinyalir ditemukan terowongan di bawah tanah yang dibangun untuk aktivitas teror mereka. Sekarang ini muncul pemberitaan tentang Hizbullah yang mulai menyerang Israel. Lalu beberapa netizen dari Bambang Norsena channel itu bertanya, siapakah kelompok Hizbullah itu? Dan itu kebetulan beberapa saat lalu saya menayangkan tentang Khalil Gibran, seorang penyair Libanon yang berasal dari gereja Maronit. Dan sampai hari ini, Libanon itu adalah negara yang didominasi oleh orang-orang Maronit Kristen. Presidennya juga Kristen menurut konstitusi, dan itu berasal dari Kristen Maronit. Maka beberapa netizen itu bertanya, apa hubungan antara Maronit dengan Hizbullah? Bagaimana hubungan antara keduanya maksud saya? Karena mengingat ideologinya yang satu sangat keras, dan yang satunya itu adalah Kristen yang sifatnya, teologinya, kulturnya adalah lokal. Nah, saudara-saudara, untuk menjawab itu, saya pernah menyampaikan kepada saudara-saudara tentang gereja Maronit dulu. Jadi saya akan melihat eksistensi dari gereja Maronit ini. Gereja Maronit adalah termasuk dari salah satu gereja Katolik Ritus Timur. Historically, sebetulnya kelompok ini berasal dari rumpun kekristenan Syria yang namanya itu dikaitkan dengan Alkides Maron atau Santo Maron yang berasal dari abad keempat. Dan mereka berusaha untuk mempertahankan identitas lokal. Inilah salah satu gereja yang masih mempertahankan bahasa Yeshua HaMashiach, bahasa Yesus Mesih, bahasa Yesus Kristus, yaitu bahasa Syriak Aramaik. Sampai hari ini, selain gereja Ortodoks Syria, gereja Katolik Syria, gereja Maronit, itu masih memakai liturgi Rasul Yakobus dari Yerusalem. Nah, yang di gereja lain, misalnya di gereja Ortodoks Yunani, itu hanya dirayakan pada saat perayaan Santo Yakobus, saudara Kristus. Nah, inilah yang disebut kelompok Maronit ini.
kelompok Maronit ini sebetulnya di tengah-tengah pengaruh pada zaman dulu ya, antara bagaimana pengaruh Bizantium dengan Islam. Bizantium itu gereja Yunani saat itu dengan Islam. Dia terjepit antara dua pengaruh besar ini. Di satu pihak dia ingin menegaskan identitas lokalnya sebagai gereja Libanon, tapi di pihak lain dia juga menolak ekspansi Islam. Karena itu mereka mencoba untuk menggumuli identitas mereka. Pada waktu pasukan Islam mereka juga pernah hampir ditaklukkan, tapi karena mereka menjalin hubungan dengan Barat, khususnya setelah Perang Salib, maka kemudian lewat Perancis, orang-orang Maronit ini sangat berkeinginan mendirikan sebuah negara bagi orang-orang Libanon Kristen. Dan pada tahun 1922 terwujudlah cita-cita itu. Makanya Lebanon itu didominasi oleh orang-orang Kristen Maronit. Sekalipun di dalamnya tentu ada kelompok Islam Sunni, kelompok Islam Syiah, kelompok Druze, dan pada akhirnya populasi antara penduduk Kristen Maronit, Kristen yang lain dengan Islam baik Sunni maupun Syiah itu akhirnya berimbang. Nah, saudara-saudara, dalam teologinya Kristen Maronit ini sebetulnya dulu juga pernah dipengaruhi oleh sebuah rumusan kristologi setelah Konsili Kalsedon, yaitu yang disebut monotelitisme. Monotelitisme itu satu aliran kristologi di mana mono artinya satu, telin itu artinya kehendak. Jadi Kristus hanya memiliki satu kehendak, yaitu kehendak ilahi. Dan ini tentu secara teologis dianggap menyimpang. Karena itu kemudian melalui gereja Katolik setelah gabungnya gereja Maronit ini di bawah gereja Katolik, kemudian didirikanlah seminari Maronit. Akhirnya mereka kristologinya mengikuti kristologi gereja arus utama, yaitu gereja Kalsedonia. Karena di bawah gereja Katolik. Artinya patriark gereja Maronit ini mengakui Paus sebagai pemimpin universal gereja, sekalipun gereja Katolik melalui dokumen-dokumennya di Vatikan II tetap harus memelihara kekhasan dari gereja-gereja lokal, karena melalui gereja-gereja ini diakui bahwa melalui kekristenan Timur Tuhan telah memberikan warisan kepada gereja semesta, yaitu tradisi rasuli yang tidak pernah putus dari zaman para rasul hingga gereja sekarang ini. Nah, yang menarik saudara-saudara dalam pergumulan nasionalisme, di satu pihak ketika ada beberapa penduduk yang dominan di Lebanon, yang pertama adalah Maronit, yang kedua adalah Kristen yang lain, misalnya Kristen Ortodok Yunani, kemudian Islam Sunni, Islam Syiah, dan satunya sebuah agama lokal, yaitu agama Druze, yang merupakan sinkretisme dari Islam dan agama-agama lain. Ini merumuskan bersama identitas mereka sebagai orang Libanon. Kelompok Maronit ini menarik, karena di satu pihak mereka itu memiliki identitas lokal mereka, yaitu orang Libanon. Kalau kita membaca Alkitab, Tirus Sidon itu adalah wilayah Libanon. Jadi mereka bukan termasuk bangsa Arab. Tetapi menariknya, ketika munculnya gerakan nasionalisme Arab, ada banyak orang-orang Syria, Kristen, yang menjadi pionir dari nasionalisme Arab ini. Misalnya Butros al-Bustami dari Syria. Bahkan pendiri Partai Ba'ath, Partai Sosialis Arab. Partai inilah yang kemudian mensukseskan Saddam Hussein sebagai presiden Irak saat itu, yaitu Hizbul Ba'ath al-Arabi al-Istiraki. Jadi Partai Sosialis Arab Ba'ath. Ini namanya Mikhail Aflaq, juga adalah seorang Kristiani. Karena itu apa?
ketika itu munculnya nasionalisme Arab itu menghadapi hegemoni dari Turki Utsmani, yaitu kekhalifahan Turki. Makanya orang-orang Kristen ini merasa diri sebagai orang Arab, dan salah satu kredo mereka yang terkenal itu adalah apa? Mereka mengucapkan Anal Arabi qoblal Islam. Saya adalah orang Arab sebelum zaman Islam. Mereka merumuskan karena ada banyak inskripsi pra-Islam yang berasal dari gereja dan itu berbahasa Arab sebelum bahkan kelahiran Nabi Muhammad. Misalnya prasasti Jabat yang diawali dari kata-kata Bismillah, demi nama Tuhan. Manaf wahani bar mar al-Khois misalnya. Manaf dan Hani putra mar al-Khois. Prasasti Umul Jimal yang pertama, Umul Jimal yang kedua, prasasti Haran. Maka tidak heran kalau orang-orang ini mendaku atau mengklaim bahwa kami sudah menjadi Arab sebelum ajaran Islam. Dan ketika identitas Arab itu kemudian disatukan dengan agama Islam, maka mereka juga punya kredo lain yang berbunyi ad-dinu lillah wal watonu lil jami'. Agama itu untuk Allah, artinya urusan privat, privacy. Urusan yang disebut ranah privat, forum internum, yang harus dibedakan dengan wal waton dan tanah air lil jami'ah, itu untuk semua. Nah, inilah kira-kira peran orang-orang Kristen Syria dalam kebangkitan nasionalisme Arab. Karena itu orang Maronit itu dalam identitasnya mereka gamang antara nasionalisme Arab, apakah dia harus merumuskan identitas lokal mereka sebagai orang Libanon. Nah, inilah yang nantinya melatar belakangi bagaimana ketika terjadinya perang Lebanon tahun 1975, lalu terakhir itu pada tahun 2017-an misalnya, ketika mereka juga berada dalam kesulitan pilihan karena satu pihak dia lebih dekat dengan Islam Sunni, karena kelompok Maronit ini lebih dekat ke Irak, karena latar belakang tadi, misalnya latar belakang ideologis sebagai pendukung mula-mula dari nasionalisme Arab. Pada zamannya Saddam Hussein tentu, karena ketika Partai Sosialis Arab ini menang. Tapi di pihak lain juga muncul gerakan baru yang dikenal dengan gerakan Hizbullah. Dan gerakan Hizbullah itu artinya tentara Allah. Ini berasal dari milisi-milisi ekstrim kelompok Syiah. Yang pertama anti Barat, dan yang kedua adalah anti Israel. Karena itu kalau setiap kali konflik Hamas dengan Israel, mereka selalu menyerang Israel. Karena memang ideologinya dari awal itu adalah anti Barat dan anti Israel. Lalu bagaimana dengan kaum Maronit? Kaum Maronit itu memiliki hubungan yang kadang-kadang mendekat ke Hizbullah, tapi kadang-kadang juga menjauh. Saya melihat ada tren seperti ini yang saya catat ya. Itu orang-orang Maronit yang berpandangan positif terhadap Hizbullah itu mencapai 45%. Tetapi pada tahun 2019 itu turun menjadi 33%. Kemudian pada tahun 2017 sebaliknya, yang berpandangan negatif itu hanya 55%, tapi meningkat menjadi 67% tahun 2019. Nah, pertanyaan yang penting, bagaimana kira-kira posisi orang Maronit terhadap negara Israel? Nah, itu juga sejarahnya cukup menarik ya. Sekalipun sebetulnya saya tidak terlalu masuk ke dunia politik internasional, tapi saya lebih banyak melihat akar dari komunitas-komunitas yang ada di Timur Tengah, termasuk Maronit, Hizbullah, Hamas, PLO di bawah Arafat, dan kemudian hubungannya dengan negara Israel. Mereka di situ pihak tidak suka dengan pan-Arabisme. Kenapa? Karena mereka ingin menegakkan identitas lokalnya sebagai orang Maronit, orang Libanon asli.
Sekalipun tentu saya katakan tadi bahwa mereka memiliki sejarah yang cukup positif karena turut orang Syria dan Lebanon itu melahirkan nasionalisme Arab. Tapi pada pihak lain, mereka ini juga pernah terluka dengan gerakan Zionisme Israel. Mula-mula memang ada kelompok-kelompok Maronit yang merasa bahwa Israel itu adalah satu-satunya negara yang menjadi pejuang demokrasi di Timur Tengah. Ada minoritas yang seperti itu. Tapi kemudian setelah perang tahun 1975, itu banyak bergeser pandangannya. Karena apa? Mereka pernah tersinggung dengan apa yang diungkapkan oleh Perdana Menteri Israel, Ben Gurion, dan jenderalnya Moshe Dayan, bahwa negara Israel yang berdiri itu akan membantu orang-orang Maronit untuk mempertahankan identitas mereka sebagai minoritas di Timur Tengah. Tetapi sebetulnya situasi geopolitik saat itu karena negara Israel itu dikeroyok oleh negara-negara Arab yang tidak terima bahwa ada negara Yahudi di situ. Padahal secara pasca Perang Dunia Pertama itu karena orang-orang Arab yang tinggal di Palestina yang banyak sekali dihidupkan, disemangati oleh nasionalisme Arab tadi, itu membantu Inggris dalam perjuangan mereka melawan, katakanlah rezim dari Turki Utsmani itu. Karena digerakkan oleh nasionalisme Arab melawan monarki apapun alasannya tentang Utsmaniyah tadi. Jadi orang-orang Arab Palestina, karena Palestina waktu itu adalah salah satu provinsi dari wilayah Turki Utsmani dan tidak pernah ada negara Palestina waktu itu ya. Sebaliknya juga orang-orang Zionis, dia datang dari seluruh dunia. Bayangkan ketika mereka terusir dari Yerusalem oleh Kaisar Hadrianus pasca gagalnya pemberontakan Simon Bar Kokhba, mereka selalu berdoa. Setiap Paskah tiba mereka selalu mengucapkan, hari ini kita di sini, tahun depan di Yerusalem. Ungkapan lisana haba'ah Birusalaim, lisana haba'ah Birusalaim itu bergema selama 2000 tahun. Dan ketika ada kesempatan di mana orang-orang Israel itu selalu tertindas, terlunta-lunta di negara-negara di mana mereka berdiaspora, tapi mereka berhasil dalam ekonomi, sehingga banyak sekali tuan-tuan tanah di wilayah Turki itu yang menjual tanah mereka kepada emigran-emigran Yahudi yang hampir 2000 tahun di berbagai macam penjuru dunia itu. Mereka melakukan gerakan aliyah ke Tanah Suci. Gerakan aliyah itu kadang-kadang mereka membeli tempat-tempat yang berawa-rawa, lalu mereka tanami pohon minyak kayu putih untuk mengusir nyamuk malaria ketika itu, sampai ketika Perang Dunia Pertama ada kesempatan, mereka membela musuhnya Turki yang bergabung dengan Jerman saat itu, dan Perang Dunia Pertama dimenangkan oleh Inggris dan Amerika. Itulah yang membuat ada hubungan historis Inggris dan Amerika dengan Israel ini. Lalu melalui deklarasi Balfour, mereka diberikan tanah itu, tanah yang dulu adalah wilayah Turki yang kalah perang tadi, kepada negara Israel. Nah, orang-orang Arab yang juga merasa turut andil berjuang berdasarkan nasionalisme Arab tadi, kenapa kami tidak diberi tempat juga? Maka lahirlah yang namanya Komisi Lotfield tahun 1937, di mana ada dua negara dalam koeksistensi damai di wilayah yang disebut Tanah Suci atau Holy Land. Tahun 48, kemudian Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa itu menyetujui itu, opsi dua negara itu, tapi karena orang Palestina tidak menggunakan itu, maka Israel terlebih dahulu memproklamirkan kemerdekaannya berdasarkan resolusi yang disepakati oleh
Perserikatan Bangsa-Bangsa. Itulah menjadi akar konflik yang sampai sekarang belum selesai-selesai. Tapi di situ ada unsur nasionalisme Arab, ada unsur nasionalisme Yahudi. Dan orang Maronit ini yang terlebih dulu sudah punya negara di Lebanon itu, melihat satu pihak, Israel itu sebagai seorang teman di Timur Tengah, tapi di pihak lain. Karena situasi perebutan kapling-kapling waktu itu antara negara-negara Arab yang mengeroyok dia, termasuk Syria, termasuk Mesir, Yordan, Lebanon. Lalu mereka menjadi terancam. Dan orang-orang Lebanon ini takut kalau Lebanon Selatan itu akan diambil oleh Israel, dan dengan kata lain juga Israel kepingin untuk menjadikan ini sebagai tempat yang aman untuk wilayahnya dia. Dengan satu janji yang dianggap itu adalah menghina orang-orang Maronit, yaitu mempertahankan identitas minoritas Maronit di Timur Tengah. Lalu orang-orang Maronit itu mengatakan begini, tidak mungkin rakyat Lebanon, baik itu Maronit, Islam Sunni, Islam Syiah, atau orang Druze, yang bisa menerima seorang pemimpin yang diangkat oleh orang asing. Jadi di satu pihak orang Maronit itu tidak suka dengan pan-Arabisme, yang akhirnya kemudian gerakan ini kan lama-lama gaungnya menjadi kalah dengan pan-Islamisme. Dan identitas Arab yang kemudian sudah ditarik ke Islam, itu kemudian dianggapnya tidak sesuai lagi dengan gerakan yang mula-mula mereka juga ikut dukung. Maka nasionalisme Lebanon itu lebih penting. Tapi di pihak lain dia juga tidak suka dengan gerakan Israel itu yang dianggap ekspansi terhadap wilayah mereka. Inilah yang bisa kita pelajari dari hubungan antara orang-orang Maronit dan orang-orang Hizbullah. Jadi Hizbullah itu sebetulnya sebuah organisme yang mereka muncul ini gerakan paramiliter, sebetulnya gerakan milisi yang tinggal di Lebanon Selatan, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang beraliran Syiah yang secara kultural ini sangat berbeda dengan orang Maronit, karena pernah ketika mereka berada dalam jalan buntu memilih pan-Arabisme atau memilih Sionisme, mereka lebih dekat ke Irak ketimbang ke Iran atau ketimbang ke Israel. Nah, warisan-warisan sejarah, budaya, dan agama seperti ini tentu akan mempengaruhi bagaimana sikapnya orang Lebanon, secara khusus gereja Maronit, dalam melihat konflik Israel-Hamas. Ya, perang ini kan perang antara Israel dengan Hamas, bukan dengan Palestina. Karena Presiden Mahmud Abbas, Presiden Palestina sendiri, menganggap bahwa Hamas tidak mewakili negara mereka. Apapun yang terjadi, bahwa Maronit adalah sebuah identitas yang khas dari kekristenan di Timur Tengah. Karena itu kalau saudara-saudara saat Natal atau saat Paskah, Anda jalan di mal-mal di kota Beirut, Anda akan mendengarkan lagu-lagu yang berciri Kristiani. Dan itu sangat kelihatan sekali kalau itu ciri khas Kristiani. Misalnya Al-Masihum. Al-Masihu qamin ba'inil amwat wa watiyal mauta bil maut wa wahabal hayata lilladina fil kubur. Al-Masihum, Kristus telah bangkit. Dengan kematiannya dia telah menaklukkan maut dan memberikan anugerah kehidupan bagi mereka yang berada di dalam kubur, yang berada di dalam kematian. Li'annahu hakata akhaballahul alam hatta badala ibnahul wahid likai la yuhlika kullu man yu'minu bihi bal takunu lahu hayatul abadiyah. Karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga telah memberikan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itu salah satu pujian dari gereja Maronit yang
kemudian disambung dengan teks dalam kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Kenapa saya menyanyikan lagu ini? Karena ini salah satu identitas dari kekristenan Timur, kekristenan Ortodok maupun kekristenan Katolik Ritus Timur yang melantunkan puji-pujian dalam bahasa Arab. Dan kenapa juga saya kutip ini? Agar tensi orang-orang Kristen tertentu yang anti terhadap pan-Arabisme itu bisa berkurang. Karena sampai hari ini gereja Maronit merayakan liturgi mereka, kudas mereka di dalam bahasa Arab. Semoga apa yang dipertanyakan oleh beberapa netizen tentang hubungan gereja Maronit dengan Hizbullah yang dianggap salah satu organisasi teroris selain dari Hamas ini memperjelas apa yang dipertanyakan dan menentukan sikap kita yang anti kekerasan, ya, selalu merindukan perdamaian pada setiap orang apapun agama dan keyakinannya. Nah, itu tadi penjelasannya Bapak Bambang Nosena. Kita tahu Hizbullah jelas serang Israel karena dia pemasok senjata ke Lebanon. Kelompok militan Hizbullah dari Lebanon kembali melakukan serangan ke Israel pada Khamis, 2 November 2023. Hizbullah Lebanon mengatakan pada hari Khamis bahawa pihaknya melancarkan beberapa serangan ke lokasi tentara Israel menggunakan drone yang dapat meledak, dan Israel melancarkan serangan udara ke wilayah selatan Lebanon dengan eskalasi kekerasan yang tajam, seperti diberitakan Reuters, Jumaat, 3 November 2023. Adapun menurut media Israel, Hizbullah sudah melancarkan serangan sejak awal meletusnya perang Israel-Hamas Palestina awal Oktober 2023. Hizbullah yang didukung Iran telah menembakkan puluhan rudal anti-tank, roket, dan mortir ke lokasi militer dan kota-kota Israel sejak serangan mematikan Hamas 7 Oktober. Mereka juga mengirim orang-orang bersenjata untuk menyusup ke bagian utara Israel, seperti diberitakan The Times of Israel. Lantas, siapakah Hizbullah itu? Menurut laporan What is Hezbollah dari Lembaga Riset Council on Foreign Relations, CFR, Hizbullah adalah kelompok bersenjata yang mulai berkembang sejak Perang Saudara Lebanon pecah pada 1975. Kelompok tersebut kemudian ikut serta melawan invasi Israel ke Lebanon pada 1978 dan 1982, dan berkembang menjadi partai politik hingga berhasil masuk ke struktur pemerintahan Lebanon. Mereka, Hizbullah, mengabadikan ideologinya dalam manifesto tahun 1985 yang berjanji untuk mengusir negara-negara barat dari Lebanon, menyerukan penghancuran negara Israel, dan berjanji setia kepada pemimpin tertinggi Iran, kata CFR dalam laporannya. Pada 1992 Hizbullah berpartisipasi dalam pemilu nasional untuk pertama kalinya, dan mereka memenangkan 8 kursi di Parlimen Lebanon. Lanjutnya, setelah itu Hizbullah terus memperluas kekuasaannya. Bahkan menurut Lina Khatib, Profesor Bidang Politik dan Studi Timur Tengah, mereka punya kekuatan untuk mengalahkan pemerintah Lebanon. Secara teori, Hizbullah punya kekuatan militer untuk mengambil alih kekuasaan di Lebanon lewat kekerasan, namun mereka tidak berkepentingan untuk melakukan hal tersebut, kata Lina Khatib dalam laporan How Hezbollah Hold the Sway Over the Lebanese State yang dirilis Chatham House. Pengaruh politik Hizbullah dalam pemerintahan Lebanon memungkinkan mereka untuk mendorong kebijakan militer tertentu khususnya di pinggiran selatan Beirut, di selatan Lebanon, dan di wilayah Beker yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan militer Hizbullah. Lanjutnya, adapun menurut data yang dihimpun Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI, selama periode 2010-2022, satu-satunya negara yang tercatat pernah memasuk senjata untuk Hizbullah adalah Suriah. SIPRI menemukan pada 2010 ada satu kontrak pengiriman senjata asal Suriah untuk kelompok Hizbullah, senjatanya berupa rudal balistik jenis Fatih 110. Selain itu, tak ada lagi kontrak senjata spesifik untuk Hizbullah yang datanya terbuka dan bisa diakses publik. SIPRI juga menemukan ada 50 kontrak pengiriman senjata lain ke Lebanon selama periode 2010-2022. Negara asal pengirimnya berbeza-beza, mulai dari Amerika Serikat, Prancis, Italia, Yordania, Uni Emirat Arab, UAE, Brasil, Belgia, dan Kanada. Kontrak pengiriman terbanyak berasal dari seperti terlihat pada yang dijelaskan Bambang Norsena tadi. Menurut kontrak tersebut,
selama periode 2010-2022 ada berbagai jenis perlengkapan perang asal AS yang masuk ke Lebanon, mulai dari mortir, meriam, rudal anti-tank, kenderaan lapis baja, sampai helikopter. Namun, pihak penerima senjatanya tidak tercatat secara rinci. SIPRI mengumpulkan data ini dari beragam sumber yang bisa diakses publik, mulai dari pemberitaan media massa, laporan tahunan perusahaan senjata, laporan ekspor-impor senjata, hingga dokumen kebijakan negara.